Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Febrianti, NPM 19010101007 dari kelas PAIC semester 4. Di sini saya perwakilan dari kelompok H akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu tentang abortus dan menstruasi regulation. Perkembangan dan kemajuan zaman yang diiringi dengan kemajuan di segala bidang teknologi dan informasi, seperti yang terjadi di zaman modern ini, selain berdampak positif, itu juga ada yang berdampak negatif. Salah satunya kemajuan di bidang kedokteran itu tuh ada kalanya yang digunakan oleh para dokter itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti dengan melakukannya aborsi. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian abortus dan menstrual regulation. Apa itu abortus? Jadi, abortus itu dalam bahasa Inggris itu disebut dengan abortion, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya gugur kandungan atau keguguran. Kemudian, menurut Mariono Reksodipuro menyatakan bahwasanya abortus itu pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya abortus itu adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan ibunya. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya abortus itu ialah suatu perbuatan untuk mengeluarkan ataupun mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu keluar dari rahim ibunya. Selanjutnya, menstruasi regulation. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menstruasi regulation ini? Jadi, menstruasi regulation ini istilah bahasa Inggris yang telah diterjemahkan oleh dokter Arab menjadi istilah wasail al-ijhad, ataupun yang dimaksud dengan cara pengguguran kandungan yang masih muda. Sedangkan abortus ini cara pengguguran kandungan yang sudah tua. Itu perbedaan antara abortus dan menstruasi regulation. Bahwasanya pengguguran itu tuh ada yang bersifat alamiah ataupun spontan, dan ada yang bersifat yang disengaja. Abortus yang secara alamiah itu tuh di luar kehendak manusia, seperti contohnya ibu-ibu yang sedang hamil kemudian dia kecelakaan dan mengalami keguguran, itu dia mengalami abortus secara alamiah. Sedangkan kalau yang disengaja itu bahwasanya dilakukan oleh seorang medis. Baik, saya Kiki Nuraini, NPM 1901010043 akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu C tentang abortus dan menstrual regulation menurut hukum di Indonesia. Di Indonesia, ketentuan mengenai abortus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Hukuman bagi pelaku aborsi atau abortus terkadang belum sepenuhnya ditegakkan, padahal tindakan aborsi tanpa alasan medis adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dalam keadaan sadar. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa seseorang yang menggugurkan kandungannya secara sengaja tanpa alasan medis, baik pada kandungan sebelum 4 bulan, apalagi setelah 4 bulan, harus dikenai hukuman denda atau diat. Denda itu wajib dibayar oleh pelaku yang terlibat dalam tindakan aborsi atau abortus tersebut, bisa dokter, dukun, atau perempuannya itu sendiri. Yang D, abortus dan menstrual regulation menurut perspektif hukum Islam. Para ahli fikih berpendapat dan telah sepakat, haram hukumnya jika menggugurkan kandungan yang telah berusia 4 bulan atau 120 hari, yaitu setelah ditiupkan ruh.
Tetapi mereka berbeda pendapat tentang mengenai hukum pengguguran kandungan yang kurang dari 4 bulan, seperti Muhammad Romli sebagai ulama fikih Hanafiyah dan kitabnya Al-Nihayah yang beranggapan bahwa pengguguran kandungan yang belum berusia 4 bulan dapat dibolehkan dengan alasan pada usia tersebut janin belum mempunyai nyawa. Ada pula yang menghukuminya makruh karena janin sedang dalam proses pertumbuhan. Adapun ahli fikih Syafi'iyah seperti Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum al-Din dan Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Tuhfah mengharamkan. Ada ulama yang memperbolehkan hal ini, ada yang mengharamkan, bahkan ada juga yang mengharuskan. Namun semua ini dengan melihat keadaan yang terjadi. Selanjutnya, menstrual regulation pada hakikatnya sama dengan abortus, merusak janin, calon manusia yang dimuliakan Allah, walaupun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah. Tetapi pengguguran kandungan yang benar-benar dilakukan atas dasar indikasi medis karena keadaan darurat dapat dibenarkan. Apabila abortus dilakukan sebelum diberi nyawa atau ruh pada janin atau embrio, yaitu sebelum berusia 4 bulan. Ada beberapa pendapat yang memperbolehkan, yaitu Muhammad Ramli dalam kitab Al-Nihayah dengan alasan belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula ulama yang memandangnya makruh dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Di samping itu, ada pula ulama yang mengharamkannya. Dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa melakukan pengguguran kandungan merupakan tindak kejahatan terhadap bayi yang berada dalam kandungan. Adapun mengenai pengguguran kandungan ini, terdapat beberapa tingkatan. Pertama, muftah yang berada dalam rahim yang telah tercampur dengan indung telur wanita dan siap untuk hidup. Pengguguran terhadapnya dianggap sebagai tindak kejahatan. Yang kedua, muftah tersebut merupakan menjadi segumpal darah lalu menjadi daging. Pengguguran terhadapnya merupakan kejahatan yang lebih besar. Sedangkan tingkat yang ketiga adalah apabila telah ditiupkan ruh dan telah sempurna menjadi bayi, pengguguran terhadapnya merupakan kejahatan yang nilainya jauh lebih besar. Yang hasil mengkritis dan solusinya. Aborsi yang dilakukan oleh remaja yang telah disampaikan peneliti di atas akan dikritis dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu perilaku manusia yang didasarkan pada ide, ego, dan superego. Ide yang terjadi pada remaja yang melakukan aborsi adalah didasarkan pada hawa nafsu dalam diri mereka, karena mereka melakukan aborsi berdasarkan keinginan atau hasrat hewani. Mengapa dikatakan demikian? Karena ide di sini bersifat egoistis, tidak bermoral, dan tidak mau dengan kenyataan. Ide bersifat destruktif dan agresif. Tanpa disadari, mereka sudah merusak dirinya dengan sifat egoistisnya, yaitu ingin lari dari kenyataan bahwa dirinya tidak mengandung atau hamil. Mereka tanpa merasa berdosa mengeluarkan janin dalam perutnya dengan cara meminum pil. Solusi tidak melakukan aborsi lagi, yaitu pencegahan agar remaja tidak melakukan aborsi dengan melalui pendekatan psikologi komunikasi menurut Fisher, yaitu yang pertama, penerimaan stimuli secara inderawi atau melakukan pendidikan moral atau etika secara umum dan agama. Pendidikan tentang bahayanya aborsi, pendidikan seks pranikah, kesehatan reproduksi. Yang kedua, produksi yang mengatai stimulus atau respon, yaitu proses berjalannya pikiran dan perasaan untuk tidak bertindak aborsi. Yang ketiga, prediksi respon, yaitu dengan menanggapi secara positif terhadap pendidikan yang diberikan. Yang keempat, peneguhan responsif, yaitu adanya feedback dari remaja atau mahasiswa untuk merespons stimulus yang diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.